Hai penonton, kembali lagi channel ini. Jika suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk di-subscribe-nya ya. Udah subscribe-nya? Makasih. Kramat 2010. Pasar pagi bergema dengan riuh rendah tawar-menawar. Di antara tumpukan sayur, ikan segar, dan kaos kaki 5.000, ada sebuah gerobak sederhana berwarna biru lusuh. Di depannya, seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Agus dengan wajah penuh keringat tengah meniup tungku arangnya. Asap mengepul bercampur dengan aroma kaldu tulang sapi yang dia rebus sejak pukul 3 pagi. Inilah somai Gajah Mada, gerobak somai pertamanya. Tangan Agus yang penuh bekas minyak panas dengan cekatan membentuk adonan ikan tenggiri dan tepung menjadi bulatan-bulatan kecil. Rasanya menurutnya sudah pas, gurih, kenyal, dengan bumbu kacang yang dia racik sendiri mengikuti resep almarhum ibunya. Tapi mata pelanggan seolah buta terhadap kerja kerasnya. Sejak buka pukul 6, hanya 3 porsi yang laku. Itu pun dibeli oleh tukang sapu pasar yang kasihan melihatnya. "Somaya berapa, Gus?" tanya seorang ibu-ibu setengah baya mendekat. 5.000 satu porsi, Bu. Isi 10 plus tahu dan kol, jawab Agus penuh harap. 5.000? Di ujung sana ada yang cuma 4.000. Lagian somai gerobak gini mah biasanya nggak enak, ikannya dikit, cetus si ibu sebelum berlalu pergi, meninggalkan Agus dengan perih di dada. Bukan hanya pelanggan, pedagang lain di sekitarnya juga kerap meremehkannya. "Ngapain jualan somai, Gus? Pasar ini rame karena sayur dan lauk pauk, bukan jajanan. Mending jadi kuli bangunan," ejek Pak Warsim, pedagang bumbu di sebelahnya. Bahkan preman pasar cilik si Jono kerap meminta uang keamanan dengan ancaman yang membuat dagangan Agus bisa tumpah berantakan. Puncak kehinaan terjadi suatu siang. Seorang pria berdasi, klien dari sebuah restoran mewah di dekat pasar, lewat. Mungkin sedang inspeksi. Tanpa sengaja ia menyenggol gerobak Agus. Sepiring somai yang baru saja dibuat untuk dirinya sendiri jatuh. Kuah kacangnya mengotori sepatu kulit pria itu. "Bangsat, gerobak sampah ini harusnya nggak boleh ada di sini. Lihat sepatuku, ini harga sebulan makan somai kau," bentak pria itu. Wajahnya merah padam. Orang-orang di sekitarnya berkumpul. Ada yang menonton, ada yang berbisik kasihan. Agus dengan kepala tertunduk meraih lap terbersih yang dimilikinya. "Maaf Pak, saya bersihkan." "Jangan sentuh aku dengan lap kotor itu. Keluar dari sini. Lihat-lihat nanti jika gerobak tumu ini masih ada di sini besok, akan kugulingkan sendiri." Air mata Agus hampir jatuh tapi dia tahan. Dengan gemetar dia membersihkan sisa somai di tanah. Rasanya bukan hanya somai yang terinjak-injak, tapi juga harga dirinya. Dia pulang hari itu dengan sisa somai yang tak terjual dan luka di hati. Malamnya, di kontrakan sempit berbagi dengan 3 teman, dia hampir menyerah. Tapi ingatannya pada ibunya yang selalu berkata, "Rezeki itu seperti somai, Gus. Harus direbus perlahan, baru matang sempurna." Dia belum matang. Dia harus bertahan. Hujan gerimis menyapu kota Kramat keesokan harinya. Pasar sepi. Agus tetap membuka gerobaknya. Hatinya berat, takut pria berdasi itu kembali. Tapi lapar tak boleh ditunda. Sambil menjaga gerobak, dia membaca buku bekas manajemen usaha yang dia beli di Loakan. Sekitar pukul 10, seorang lelaki tua berteduh di depan gerobaknya. "Boleh numpang teduh, Nak? Hujan ini." "Silahkan Pak," jawab Agus ramah. Melihat lelaki itu kedinginan, tanpa pikir panjang, Agus menghidangkan semangkuk somai panas untuknya. "Ini Pak, silahkan dinikmati. Saya traktir, biar anget badannya." Lelaki itu yang ternyata bernama Pak Haryanto terkejut. "Wah, terima kasih Nak, tapi saya harus bayar." "Tidak usah Pak, sedekah sedikit tidak apa," ujar Agus tulus. Pak Haryanto memakan somai itu perlahan, matanya berbinar. Ini rasanya unik, gurih ikannya terasa, bumbu kacangnya tidak terlalu manis, ada aroma bawang putih goreng yang pas. "Siapa yang buat?" "Saya sendiri Pak, resep almarhum ibu." "Kau punya bakat Nak, tapi kenapa daganganmu sepi?" Agus pun menceritakan semua keluh kesahnya. Harga bahan baku yang mahal, cibiran, persaingan, hingga insiden memalukan kemarin. Pak Haryanto mendengarkan dengan seksama. Ternyata dia adalah pemilik sebuah rumah makan legendaris di daerah Jakarta Pusat yang sudah pensiun dan menyerahkan usahanya pada anaknya.
Masalahmu bukan di rasa, nak, tapi di penampilan dan tempat. Gerobakmu terlalu kusam, pasar terlalu ramai dengan penjual serupa. Kau harus punya pembeda. Kau pernah pikirkan untuk menjual somai kuah? Bukan digoreng atau dikukus biasa, tapi somai yang disajikan dengan kuah bening kaldu sapi seperti bakso. Gagasan itu seperti petir di siang bolong. Selama ini somainya selalu dengan bumbu kacang. Somai kuah tidak umum, Pak. Itulah nilai jualnya. Somai Gajah Mada. Berani coba? Aku bisa bantu modalin sedikit untuk perbaikan gerobak dan beli perlengkapan. Anggap saja investasi untuk rasa somai tadi dan ketulusan hatimu. Agus terpana, tidak menyangka kebaikan kecilnya berbuah otawaran yang bisa mengubah hidupnya. Dengan mata berkaca-kaca, dia menerimanya. Esok harinya Pak Haryanso memberinya sejumlah uang dan nasihat-nasihat bisnis sederhana. Agus tidak menyia-nyiakannya. Gerobaknya direnovasi, dicat ulang dengan warna kuning terang, diberi tulisan Somai Kuah Gajah Mada. Lezat, hangat, mengenyangkan, dengan font menarik. Dia juga membeli panci besar khusus untuk kuah kaldu yang selalu mendidih. Dia memutuskan pindah lokasi, tidak lagi di dalam pasar, tapi di dekat halte bus Kramat, di depan sebuah ruko yang belum laku. Pemilik ruko itu setuju dipakai berjualan, dengan imbalan sedikit persedan. Strateginya menyasar pekerja kantoran, pelajar, dan pengendara motor yang lewat. Hari pertama di lokasi baru, Agus grogi. Dia mulai menyalakan tungku, memanaskan kuah kaldu yang wanginya semerbak. Aroma itu menarik perhatian. Beberapa orang menoleh. Seorang pengendara motor stop. Mas, jualan baru? Somai kuah. Unik, coba satu porsi. Silakan mas, harga sama 5.000. Pelanggan pertama itu menyuap satu somai kuah. Mencicipi kuahnya, matanya melotot. Wih, enak mas. Kuahnya nendang, somainya kenyal. Besok terima lagi ya. Kata enak itu seperti magnet. Pelanggan pertama tadi adalah seorang kurir yang rutin lewat. Dia memberitahu rekan-rekannya. Esoknya sudah ada 5 kurir yang mampir. Hari ketiga, antrean mulai terlihat. Agus bekerja sendiri, dari beli bahan, buat adonan, masak, hingga melayani pelanggan. Tangannya tak pernah berhenti, tapi senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Dia juga menerapkan saran Pak Haryanto, konsisten dalam rasa, bersih dalam penyajian, dan ramah dalam melayani. Dia selalu menambahkan sedikit kolor rebus dan daun seledri gratis di setiap mangkuk. Biar sehat, katanya. Dalam 3 bulan, somai kuah Gajah Mada menjadi buah bibir. Orang-orang datang tidak hanya untuk somainya, tapi juga untuk kuah kaldu bening yang gurih dan hangat, cocok untuk perut kosong di pagi atau malam hari. Agus mulai mempekerjakan seorang remaja putus sekolah sebagai asisten. Omsetnya melonjak dari 100.000 sehari menjadi 500.000, bahkan 1 juta rupiah di hari Minggu. Namun, kesuksesan kecilnya ini kembali mengundang perhatian si Jono, preman pasar. Dengan iri melihat keramaian gerobak Agus, dia mendatangi dengan ancaman baru. Wah, sudah jadi juragan nih Gus, lumayan rame. Jadi uang keamanannya sekarang harus double, 50.000 per hari. Agus yang dulu akan gemetar, kini berdiri lebih tegak. Pengalaman dan kepercayaan dirinya tumbuh. Tidak bisa John, dagangan di sini sudah ada izinnya. Saya bayar izin ke pengelola ruko. Kalau John mau somai, saya traktir. Kalau minta uang, maaf. Jono marah. Tapi melihat pelanggan Agus yang banyak, termasuk beberapa yang tampak berbadan tegap, dia mengurungkan niatnya. Dia pergi dengan gerutu. Kemenangan kecil ini membuat Agus yakin dia berada di jalan yang benar. Setahun berselang, Agus sudah menabung cukup. Dia menyewa ruko kecil di belakang halte tersebut. Somai Kuah Gajah Mada resmi memiliki kedai. Dia membeli meja kursi sederhana, kipas angin, dan memperluas menu. Ditambah pangsit goreng, es teh manis, dan somai goreng untuk yang tidak suka kuah. Asistennya bertambah menjadi 3 orang. Pak Haryanto sesekali mengunjungi, bangga melihat anak didiknya berkembang. Ingat Gus, skala besar itu tantangannya lebih besar. Jaga kualitas seperti hari pertama kau berjualan, pesannya. 5 tahun kemudian, 2017, Somai Kuah Gajah Mada bukan lagi sekedar kedai. Ia telah menjadi franchise dengan 3 cabang di Jakarta dan Tangerang. Agus, kini 32 tahun, adalah pemilik usaha dengan puluhan karyawan.
Dia memiliki dapur pusat yang memasok adonan somai dan bumbu rahasia ke semua cabang untuk menjaga konsistensi rasa. Dia juga sudah menikah dan memiliki seorang anak. Suatu hari, di cabang pertamanya di Kramat, Agus sedang melakukan inspeksi rutin. Sebuah mobil mewah berhenti. Keluarlah seorang pria yang familiar. Pria berdasi yang dulu menghinanya dan menginjak-injak somainya. Pria itu ternyata bernama Pak Robert, kini lebih tua, masuk ke kedai. Dia tidak mengenali Agus yang kini berpakaian rapi. "Selamat siang, Pak. Mau pesan apa?" sapa Agus dengan tenang. "Somai kuahnya 1 plus pangsit. Katanya ini yang paling enak di sini." "Baik, Pak." Ketika pesanan datang, Pak Robert makan dengan lahap. Enak bener. Sudah lama dengar baru sempat coba. Dia memanggil Agus yang pura-pura menjadi manajer. "Manajer, bisnis Anda sukses sekali. Apa rahasianya?" Agus tersenyum tipis. "Rahasianya, Pak, adalah tidak pernah meremehkan mimpi sekecil apapun. Dulu saya pernah dihina dan dikatakan bahwa somai gerobak saya adalah sampah. Kata-kata itu saya jadikan bensin untuk membuktikan bahwa dari sesuatu yang dianggap sampah bisa lahir sesuatu yang berharga jika diolah dengan kerja keras, kejujuran, dan sedikit inovasi." Pak Robert terhenyak, tatapannya menatap tajam wajah Agus. Perlahan ingatannya kembali ke peristiwa memalukan bertahun lalu di Pasar Kramat. Wajahnya memucat. Kau yang waktu itu di Pasar Kramat?" "Iya, Pak, saya Agus, pedagang somai gerobak yang dulu sepatunya tidak sengaja terkena kuah somai saya." Malu, haru, dan kagum bercampur di wajah Pak Robert. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Agus. Sungguh, waktu itu saya sedang ada masalah besar di pekerjaan dan saya melampiaskannya padamu. Itu salah saya dan lihat sekarang, kau justru menjadi seseorang yang sukses. Luar biasa." Agus menghela napas. Dendam sudah lama sirna. "Tidak perlu, Pak. Justru saya harus berterima kasih. Hinaan Anda waktu itu ditambah kebaikan orang lain membuat saya berubah total. Saya belajar bahwa kesuksesan itu bukan tentang membalas dendam, tapi tentang membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa. Silakan, Pak, makanannya saya traktir. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang saya." Pak Robert hampir menangis. Sejak hari itu, dia menjadi pelanggan setia dan bahkan merekomendasikan somai Agus ke jaringan bisnisnya. Kini Agus dikenal sebagai juragan somai yang rendah hati. Ia sering mengadakan pelatihan gratis untuk pemuda yang ingin berwirausaha, khususnya dari kalangan tidak mampu. "Saya dulu cuma pedagang somai yang dihina," katanya di sebuah seminar. "Tapi saya percaya, setiap usaha punya nilai. Somai ini mengajarkan saya, untuk matang dan mengapung, alias sukses, kita harus melalui proses rebusan yang panas dan panjang. Jangan takut mulai dari bawah, jangan pedulikan hinatan. Fokus pada kualitas dan kejujuran. Karena rezeki yang halal dan baik, seperti somai kuah ini, akan menghangatkan dan mengenyangkan banyak orang." Dan aroma kaldu somai Gajah Mada yang semerbak terus mengepur. Tidak hanya mengundang selera, tapi juga menjadi bukti nyata. Dari titik terendah, dengan ketekunan dan hati yang tulus, siapapun bisa mengangkat diri. Bukan hanya menjadi juragan, tapi juga menjadi inspirasi. Terima kasih atas dukungan kalian yang telah menonton cerita pendek dari channel ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan like. Jika ada ide, tulis di kolom komentar. Makasih atas sarannya. See you di next video. Bye-bye.